Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maroatus Solikah dari Polbangtan Yogyakarta Magelang dengan NIREM 030119000094, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan lumbung pangan petani Rukun Santoso yang letaknya di Desa Ngempol, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sebelumnya, marilah kita ketahui apa itu Kelembagaan Ekonomi Petani yang biasanya disingkat dengan KEP. Jadi, menurut BPPSDMP, Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kelembagaan Ekonomi Petani adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang memiliki kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuh kembangkan oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha. Kemudian, ada strategi pengembangan kelembagaan ekonomi petani, yakni ada 3. Yang pertama, identifikasi kelembagaan ekonomi petani yang telah tumbuh untuk dikembangkan usahanya. Yang kedua, adanya pertemuan rencana pengembangan usaha. Dan yang ketiga, pembelajaran peningkatan kualitas usaha. Lanjut lagi, saya akan menjelaskan juga apa itu kelompok tani. Jadi, kelompok tani adalah kumpulan petani atau peternak atau pekebun yang dibentuk oleh petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Demikian pula, secara konseptual, kelompok tani merupakan suatu gambaran tentang kegiatan-kegiatan kelompok yang dikelola berdasarkan kesepakatan anggotanya. Kegiatan anggota kelompok tani berdasarkan jenis usaha serta unsur-unsur subsistem agribisnis seperti pengadaan sarana produksi, usaha tani, pengolahan hasil usaha tani, pemasaran, hingga sarana penunjang yang digunakan dalam kegiatan agribisnis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang lumbung pangan. Gambar tersebut saya ambil dari contoh yang ada di Desa Ngempol. Jadi, lumbung pangan itu adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi musim paceklik. Di mana lumbung pangan itu sendiri ada pengelolanya, yaitu dari kelompok lumbung pangan. Kelompok lumbung pangan adalah kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa atau kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu wilayah. Ini bisa juga dari kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani. Tujuan dari lumbung pangan: 1. Meningkatkan akses anggotanya, terutama mengantisipasi kekurangan bahan pangan di saat menghadapi musim paceklik. Yang kedua, mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, banjir, dan lain sebagainya. Penyebab kerawanan pangan: 1. Gangguan iklim seperti hujan, angin, dan lain sebagainya. Kemudian hama dan penyakit tanaman. 3. Bencana alam. 4. Konflik perang. Berikut ini contoh bencana alam yang bisa menggagalkan atau menimbulkan kerawanan pangan seperti tanah longsor, gempa bumi, kebakaran lahan, banjir, dan lain sebagainya. Lanjut, ada tahapan pengembangan lumbung pangan. Lumbung pangan itu bisa seperti padi, jagung, kedelai, ataupun lainnya. Berikut ini tahapannya. Yang pertama, tahap penumbuhan. Dilakukannya identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung melalui dana alokasi khusus atau DAK bidang pertanian. Kemudian untuk tahap kedua adalah tahap pengembangan.
Dalam tahap ini mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan melalui dana belanja bantuan sosial. Saya ambil contohnya adalah nama kelompok tani Rukun Santoso yang ada di Desa Ngempol. Kemudian yang ketiga, tahap kemandirian, mencakup penguatan kelembagaan kelompok melalui pemberian dana belanja bantuan sosial agar mampu mengembangkan kelembagaan lumbung pangan. Nah, dana dari kelompok tani Rukun Santoso itu 20 juta untuk pembangunan fisik lumbung dan pengisian isi cadangan pangan. Isinya ini diisi dengan gabah. Kemudian apa sih tujuan pengembangan lumbung pangan? Yang pertama, meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya, terutama yang mengalami kerawanan pangan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan. Dan yang ketiga, meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan anggota dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan. Peran dan tugas pemerintah. Yang pertama, memfasilitasi pembangunan fisik lumbung. Yang kedua, pengisian cadangan pangan. Yang ketiga, penguatan kelembagaan lumbung pangan. Untuk nomor 1 dan 2 itu berasal dari dana bantuan. Sedangkan untuk yang poin 3 tadi itu bisa penguatannya dari PPL maupun dari pihak yang berkait. Kemudian kriteria kelompok penerima dana bantuan sosial kegiatan pengembangan lumbung pangan. Kriterianya yang pertama, harus memiliki nama kelompok, nama ketua kelompok, dan alamat yang jelas. Jadi di lumbung pangan Desa Ngempol itu nama kelompoknya Rukun Santoso dengan ketua Pak Soeharto yang beralamat Desa Ngempol, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Yang kedua, memiliki lumbung pangan. Lumbung pangannya ada satu yang terletak di lapangan jauh dari lokasi ketua kelompok tani. Kemudian yang ketiga, memiliki organisasi kepengurusan. Kepengurusan ini bisa dari pengurus kelompok tani, namun yang lebih berwenang itu bagian bendahara kelompok tani. Kemudian yang keempat yaitu memiliki anggota minimal 20 orang. Di kelompok tani Rukun Santoso memiliki anggota sejumlah 60 orang. Kemudian yang 5, mempunyai nomor telepon yang dapat dihubungi. Biasanya nomor ini dari ketua kelompok taninya. Kemudian yang ke-6, melaksanakan pertemuan rutin kelompok. Pertemuan ini bisa membahas tentang bagaimana pengelolaan lumbung pangan selama ini. Kemudian untuk poin 7 itu bersedia membuat aturan dan sanksi. Yang ke-8, bersedia membuat administrasi pembukuan yang rapi dan teratur. Dan yang ke-9, bersedia menyimpan cadangan pangan di lumbung sepanjang waktu sebagai iron stock. Lanjut lagi, nomor 10, tidak bermasalah dengan perbankan, kredit, ataupun sumber permodalan lainnya. Yang ke-11, mempunyai nomor rekening kelompok. Dan 12, bersedia untuk mengirimkan laporan bulanan secara rutin kepada badan yang menangani ketahanan pangan di kabupaten atau kota. Demikian video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan sampai jumpa.